itu berkenaan dengan kaifiat para medis. Sholatnya orang-orang yang terkena medis itu bagaimana, Pak? Cara sholatnya. Maka cara sholatnya para medis itu tentunya kalau bisa dilakukan sip-sipan, ya, dilakukan sip-sipan itu artinya masuknya jam 5:30, selesai jam 2. Kan nggak ada sholat yang ditinggal. Zuhur masih bisa, buka pakaian bisa. Ternyata nggak bisa sip-sipan, bagaimana? Ya sudah, mungkin dia pas masuk punya wudhu, sholat aja ketika punya wudhu. Ternyata nggak punya wudhu. Ya sudah, tayamum. Nggak bisa juga tayamum karena minum pun nggak bisa. Ya sudah, namanya faqidut tahurain. Orang yang tidak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Caranya bagaimana orang yang faqidut tahurain? Maka dia melaksanakannya sholat sebagaimana biasanya. Sholat saja seperti biasanya. Saya ingin buka dulu wawasan ya. Bawa wawasan dulu. Pilihan MUI lain lagi. Pilihan MUI. Menurut mazhab Hanafi, orang yang faqidut tahur, yang nggak bisa bersuci, tidak bisa wudu, nggak bisa tayamum, maka cukup dia gerakannya sholat, tidak usah niat, nggak usah baca-bacaan. Setelah nanti dia sudah bisa memungkinkan sholat dengan sempurna. Namanya qadha, karena qadha itu melaksanakan sholat di luar waktunya. Kalau ada melaksanakan sholat pada waktunya. Pendapat Imam Malik itu kalau orang faqidut tahuran, orang yang nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, maka nggak perlu sholat, niat aja tunduk ingat kepada Allah dan nanti nggak usah diganti, gugur kewajibannya. Katanya mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i itu menyebutkan apa? Kalau dia tidak bisa wudhu, bisa tayamum, sholat seperti biasanya. Niat, bacaan, ruku, sujud sebisanya. Kalau bisa ruku di bawah ruku, kalau enggak ya bisa duduk kan sebisanya. Nah, tapi nanti setelah memungkinkan diulangi kembali. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, iya sholat sebagaimana biasanya dan nanti tidak perlu mengulang kembali. Jadi niat, bacaan, 3 pendapat itu. Ya, mazhab Hanafi saya ringkas lagi, sholat gerakannya, tapi nggak usah bacaan dan nanti diulangi. Imam Malik nggak perlu sholat, nggak perlu apa-apa, tapi yang penting niat tunduk kepada Allah udah selesai, nggak usah ngulangin. Imam Syafi'i dia sholat seperti biasa dan nanti ngulangin, tapi Imam Ahmad bin Hambal sholat seperti biasa nanti nggak usah ngulangin. Di fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 menyebutkan ya ada pendapat dari Syafi'i ya juga Al-Muzani. Jadi sholat seperti biasanya dan nanti selesai itu nggak usah diulangi kembali. Tapi banyak kan orang Syafi'i yaitu ihtiyaton, kehati-hatian. Dengan cara gimana? Ya dia sholat seperti biasanya, setelah selesai memungkinkan puasa, memungkinkan sholat, lalu dia sholat seperti biasanya. Nah, saya ingin beri gambaran ini. Pertama bahwa sholat dalam kondisi apapun nggak boleh ditinggal. Itu yang harus diingat. Perang pun nggak boleh ditinggal. Cuman caranya ini yang berbeda-beda. Sama, kita ini sama pemerintah dilarang untuk sholat Jumatan. Bukan Jumatan yang dilarang, karena Jumatan menimbulkan kerumunan. Dilarang berjamaah ke masjid. Bukan berjamaahnya yang dilarang, tapi berjamaah itu menimbulkan kerumunan. Bukan jamaahnya itu sendiri. Nah, kita ini dalam kondisi seperti itu, kita sholat zuhur di rumah. Karena apa? Jumat sebenarnya gantinya zuhur. Wal khutbatani fiha maqama raka'atain. 2 khutbah itu gantinya 2 rakaat dari zuhur. Maka sholat Jumat menjadi 2 rakaat. Nah, kita mentaati ulama dengan fatwanya. Ini bukan hanya fatwanya ulama Indonesia bahwa kita ini dibolehkan oleh pemerintah lalu dilarang untuk tidak sholat Jumat. Dilarang untuk sholat Jumat oleh pemerintah. Di fatwa boleh ya tidak sholat Jumat. Ini bukan hanya Indonesia. Ini oleh seluruh ulama dunia. Al-Azhar, Maroko, Ar-Roisuni, ya, di Saudi. Itu difatwakan. Jadi mereka itu apakah mereka tidak iman? Mulai kecil mereka hatam Al-Quran, hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran. Bahkan kerjaannya di masjid, ngajar di masjid.
Masa mereka tega hanya karena duniawi umpamanya kalau menjadi ulama su lalu membolehkan orang tidak sholat Jumat? Nggak mungkin. Jadi ini hampir ittifaqul ulama al-alami. Disebut dengan ijma'ul ulama dunia tentang boleh tidak sholat Jumat. Apakah kita dapat pahala, Pak? Insya Allah dapat pahala. Kalau diartikan dari hadis Nabi, idza maridul abdu aw safarah kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Orang yang dalam keadaan sakit atau perjalanan, maka ditulis baginya kebaikan-kebaikan sebagaimana yang ia lakukan pada saat ia sehat atau pada saat di rumah-rumah itu. Nah, inilah gambaran fatwa di dalam menyikapi COVID-19. Terakhir saya ingin menyampaikan dalam penjelasan ini bahwa kita menyikapi COVID-19 yang mewabah ini bukan hanya kali ini saja terjadi. Di zaman Nabi ada, di zaman sahabat ada, di zaman-zaman sebelum ini juga ada. Bisa kita lihat bagaimana cara para ulama menyikapinya. Bahkan Ibnu Hajar Asqalani sampai menuliskan buku tentang Badlut Ta'un ya, tentang bagaimana pada saat itu di Mesir terjadi ta'un dan orang tidak mau dilarang kumpul-kumpul, setelah kumpul-kumpul malah tambah menyebar penyakitnya. Oleh karena itu bisa disikapi dari 3 hal. Yang pertama dari akidah. Dari akidah kita serahkan semuanya kepada Allah. Bagaimanapun yang terjadi pada kita, kalau Allah mau memberikan kejadian pasti jadi. Kalau Allah mau melindungi, Allah melindungi kita. La yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur ajal kita. Dan wabah ini pasti seizin Allah. Jadi jangan dianggap ada ateis yang ngomong, buktikan Allahmu untuk menyingkirkan wabah. Yang Allah yang nyiptain kok. Kapan Allah ngangkat, kapan Allah juga membiarkan adalah kekuasaan Allah. Jangan dianggap bahwa wabah itu adalah kekuatan di luar Allah. Ini orang-orang ateis nih. Saya baca di Twitternya. Nggak usah mewarnai kita. Semua adalah dari Allah. Allah ciptain, Allah yang ngangkat, Allah yang mindahin, Allah yang menghilangkan. Nggak ada terjadi kecuali seizin Allah. Yang kedua, kita sikapi dengan syariah. Syariah itu apa? Allah memberikan prosedur-prosedur, ikhtiar, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Harus ada ikhtiar. Sama, Allah kalau mengenyangkan kita kenyang. Bisa nggak kenyang kita tanpa makan? Nggak mungkin lah. Kalau Allah menyehatkan kita sehat. Coba nggak makan, nggak olahraga. Ya pasti lemas. Jadi ada hukum kausalitas yang Allah berikan pada kita. Api panas. Setelah itu api nggak panas. Hanya pada saat mukjizat. Saat ada karomah. Tapi hukum umumnya Allah menyebutkan api itu adalah panas. Jadi syariat itu adalah implementasi dari iman tadi. Karena Allah yang menakdirkan semuanya, Allah pun juga memberikan hukumnya, maka takdir itu juga paralel dengan hukum yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah sikapi dengan ihsan. Ka'annaka taraf alam takun taraf fa innahu yarak. Ya. Kita ini kembalikan kepada Allah dengan akhlak kita. Jangan sampai kita ini mungkin kita udah mulai 10 hari lebih ini udah mulai banyak yang pusing, temperamen, ya baper antar keluarga macam-macam karena sudah lama di dalam rumah, tidak keluar. Untung masih ada internet begini, kita bisa pengajian, kita bisa ketemu. Kita kembalikan ini adalah bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima cobaannya. Allah sudah menyebutkan kepada kita ini bahwa cobaan itu untuk menguji mana yang imitasi, mana yang asli, mana yang original, mana yang tiruan. Oleh karena itu Allah menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu cobaan Allah ya. Rasa takut corona. Ya, lalu kita walju lapar mungkin makanan tidak supervarian seperti hanya kita keluar bisa jajan sekarang hampir udah 90% orang-orang jual makanan di mall itu tidak adanya pelanggannya. Ya. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat ya. Wal anfus. Jadi mungkin kematian keluarga kita, saudara kita gampang bicaranya tapi melaksanakan secara iman itu susah. Kita kembalikan kepada Allah. Dan secara akhlak kita jangan meremehkan. Mungkin bercanda dikurangi meskipun di media sosial berkenaan dengan COVID-19 ini. Kenapa? Karena mungkin candaan kita ini yang oleh Allah diberikan. Kita sering melihat viral. Awal-awal Indonesia kurang aware dengan COVID-19. Dianggap Indonesia yang akan bebas. Itu Indonesia macam-macam lah komentarnya. Seakan-akan meremehkan tentang adanya penyakit COVID-19 yang di luar itu sudah membahayakan.
Tapi nggak tahu kan, Allah memberikan gilirannya kepada kita. Begitu juga pada diri kita masing-masing. Mungkin di luar kita sudah menyaksikan orang yang dikubur tanpa dihadiri oleh sanak keluarga. Bahkan anaknya sendiri juga mungkin tidak tahu yang saya dengar keluhannya. Janganlah kita melontarkan hal-hal yang seperti ini seakan-akan kita gembira karena kita tidak terkena umpamanya. Jangan sampai. Kita harus empati. Yang terakhir bagian dari akhlak adalah persoalan kita hal yang seperti ini. Jangan sampai kita menyalahkan saja. Boleh kita melakukan kritik, itu boleh, tapi yang solutif, memberikan solusinya. Ya, kalau kita hanya menyalahkan tidak menyelesaikan masalah. Ada orang lain, termasuk juga menyelesaikan, memotong mata rantai dari penyebaran wabah corona ini. Mungkin itu pengantar.